Saya pernah ikut salah satu seminar Al-Quran di Jogja. Salah satu pematerinya menyampaikan tentang keprihatinannya terhadap anak-anak yang relatif berkurang dari tahun ke tahun. Padahal semakin banyak di lembaga-lembaga Al-Quran di Jogja yang beredar, baik itu lembaga Madin atau TPA-TPA di masjid-masjid dan sebagainya. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, sekitar tahun 2015 sampai rentang tahun 2020, jadi sekitar rentang 5 tahun, itu semakin banyak lembaga Al-Quran di Jogja, justru minat mereka semakin rendah. Bagaimana kita bisa menyikapi fenomena tersebut? Kita simak videonya sampai tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang tadi kami sampaikan ya teman-teman, bahwa semakin tahun minat anak-anak terhadap Al-Quran semakin menurun, semakin direduksi oleh zaman dan sebagainya, karena berbagai macam teknologi, berbagai macam fasilitas yang justru sebenarnya menunjang mereka untuk belajar, tetapi dimanfaatkan dengan hal-hal yang kurang bermanfaat atau kurang berfaedah. Anggaplah misalnya HP atau misalnya gadget, laptop dan sebagainya. Sebenarnya kan itu salah satu fasilitas yang sangat pro untuk mendukung anak-anak belajar Al-Quran, salah satunya ya. Tetapi banyak dari anak-anak kurang bisa memanfaatkan dengan optimal. Justru gadget yang mereka miliki yang dibelikan oleh orang tua malah digunakan untuk main HP dan sebagainya. Main HP atau main game. Ini kan sangat memprihatinkan ya teman-teman, dimana kalau kita mengenang zaman-zaman tahun 2000, tahun-tahun 90-an, 80-an gitu kan, ketika anak-anak masih stay di rumah itu bahkan dimarahi oleh orang tuanya, suruh main keluar, suruh pokoknya harus bersosial, harus membaur dengan teman-teman yang lain, entah itu di lapangan atau bahkan di surau-surau di masjid-masjid, sekedar rebahan, sekedar tidur, yang penting berhubungan sosial dengan mereka. Semakin kesini semakin anak-anak semakin mager. Tetapi pembahasan kita bukan ini ya teman-teman. Kita sebenarnya ingin membahas tentang seputar Al-Quran, di mana kitab suci umat Islam ini bukan tentang akademis ya, bukan teoritis, tapi sekali lagi membahas tentang metode Al-Quran yang sebenarnya yang lebih efektif, dan kira-kira apakah orang tua yang notabene usianya usianya sekitar di atas 40 tahun bisa memperbaiki bacaan mereka, karena sudah menjadi stigma ya bahwa usia sekitar 40, 50, 60 itu lidahnya sudah kaku. Sebenarnya belajar Al-Quran atau belajar ilmu apapun itu tidak terikat oleh usia. Walaupun memang dalam tanda kutip memori seseorang itu berbeda-beda, tetapi yang penting adalah niat. Ini biasanya disampaikan oleh ustadz-ustadz ya. Sebenarnya kira-kira apa sih permasalahannya? Kita identifikasi dulu permasalahan kita, khususnya bagi kita yang belum bisa belajar Al-Quran ya. Kira-kira permasalahannya apa? Kalau kita melihat anak-anak kita di zaman sekarang itu kan, kenapa mereka enggan belajar Al-Quran? Karena sudah ada fasilitas yang lebih menunjang. Fasilitas dalam tanda kutip, fasilitas menghibur mereka. Baik itu handphone dengan gamenya, baik itu gadget, laptop dan sebagainya, sehingga daya tarik mereka terhadap Al-Quran berkurang, sangat berkurang, sehingga orang tua pun biasanya, mohon maaf dalam tanda kutip, orang tua pun enggan untuk memperhatikan anak yang sibuk dengan gadgetnya sendiri. Di sini ada sedikit alternatif teman-teman ya, bahwa sebenarnya belajar Al-Quran itu bisa dikatakan mudah ya tidak, belajar dikatakan susah juga tidak, tergantung pada keinginan kita. Kalau kita mau mengklasifikasikan, mau kita bagi kira-kira rumusan kita belajar Al-Quran itu dari mana dan dari apa dulu, dan kira-kira siapa yang akan menjadi pedoman kita untuk kita belajar. Karena ini penting ya. Kalau dalam ilmu pendidikan itu kan ada disebut dengan 3 rangkaian teori. Ada yang mengatakan, yang teori yang pertama disebutkan tentang al-maddah muhimun atau al-maddatu muhimun. Kaidah atau pelajaran itu penting, kemudian dibantah oleh teori berikutnya, yaitu at-thariqatu ahammu minal maddah. Metode itu lebih penting daripada pelajaran, karena metodenya yang baik maka pelajarannya akan menjadi baik. Tetapi dibantah lagi, yaitu dengan teori yang berikutnya, yaitu al-ustadu atau asy-syaikhu ahammu min kulli syai'. Seorang pengajar, seorang guru lebih mujarab, lebih tokcer atau lebih penting daripada segalanya. Jadi kita
kita harus berpijak pada seorang guru. Misalnya mohon maaf, sekalipun banyak media, banyak fasilitas yang menunjang kita, misalnya ada pembelajaran tajwid, pembelajaran Al-Qur'an yang ada di YouTube, di Instagram dan sebagainya, itu bukan sebuah nilai primer tetapi sebagai komplement saja, sebagai pelengkap, karena satu-satunya guru yang bisa kita jadikan pijakannya guru yang ada di hadapan kita, guru yang bisa kita belajar secara face to face. Kita balik pada pembahasan bahwa kira-kira start kalau kita memulai belajar Al-Quran itu dari mana? Apakah kita mulai dari alif batasa, dari kitab dari kitab-kitab para pendiri metode Al-Quran seperti Iqra, Jas Al-Humam, atau misalnya Qiraati yang ada di Semarang, atau Ummi yang ada di Surabaya. Itu semuanya menunjang kita ya. Tetapi ada 3 hal penting yang bisa kita ambil dari kita start mempelajari Al-Quran ya. Yang penting, yang pertama yaitu kita harus mengetahui dulu ilmu makharijul huruf. Kita harus belajar makharijul huruf ya. Kemudian karena ini salah satu keunikan bahasa Arab juga. Kalau termasuk beberapa identitas bahasa Arab ya, tidak ada banyak dari tempat keluarnya huruf yang ada di bahasa lain, yang ada di bahasa lain itu hanya dimiliki oleh bahasa Arab, atau dalam tanda kutip misalnya huruf sya itu kan nggak punya, bahasa Indonesia tuh nggak punya. Atau misalnya huruf do, apalagi huruf do, bahasa Indonesia nggak punya, atau bahasa Inggris. Jadi banyak bahasa di dunia itu sudah terakomodir oleh bahasa, suaranya itu sudah terakomodir oleh bahasa Arab. Sehingga belajar bahasa Arab itu sendiri, belajar Al-Quran itu sendiri sangat identik dengan belajar makharijul huruf, karena huruf yang keluar dari kerongkongan kita, dari lidah kita, dan yang salah satu beberapa tempat-tempat yang disebut dengan makharijul huruf, tempat keluarnya huruf itu memiliki identitas yang berbeda, dan itu perlu dilatih. Kalau kita belajar 1-2 kali itu barangkali tidak cukup ya, apalagi huruf hijaiyah itu ada 28. Sehingga setiap huruf itu termasuk huruf-huruf yang kompleks khususnya ya, kita harus belajar dengan ekstra. Misalnya ada orang yang bisa mengucapkan da tapi tidak bisa mengucapkan dha, sehingga itu perlu dilatih seperti halnya otot ya. Kalau kita belajar nge-gym itu kan nggak cuma sekali 2 kali, sehingga butuh latihan ekstra. Ini yang pertama teman-temannya, dan itu memang butuh waktu ya khusus. Kalau seandainya kita belajar Al-Quran dalam 1 minggu cuma sekali, barangkali kita bisa mencapai target biar benar-benar lancar Al-Quran mungkin berapa tahun kemudian. Sehingga kita harus concernkan terhadap materi khusus. Barangkali dalam 1 waktu, misalnya setengah jam, kita fokus pada guru kita belajar khusus makharijul huruf. Adapun simulasinya cukup sekedar 1-2 ayat saja. 2 ayat itu sudah maksimal. Kita belajar do, kita belajar sya, kita belajar so, itu berbulan-bulan. Bahkan dulu saya masih ingat ketika belajar di TPQ di kampung, belajar 1 huruf aja sampai dibentak sama gurunya sampai nangis ya. Dan itu banyak dari teman-teman kita. Kemudian setelah kita mempelajari makharijul huruf, kita barengi juga dengan belajar panjang pendek. Panjang pendek ini barangkali satu-satunya bahasa di dunia yang memiliki ritme panjang pendek ya, yang memiliki saut atau suara yang panjang, suara yang pendek. Karena kalau dalam bahasa lain setahu saya tidak. Mungkin kalau dalam rumpun bahasa Arab, yang rumpun bahasa Aram atau bahasa Semitik itu mungkin ada yang panjang juga, kayak misalnya bahasa Suryani, bahasa Ibrani, itu barangkali ada panjang-pendeknya. Tetapi yang disempurnakan adalah bahasa Arab. Sehingga konsekuensinya kalau kita belajar bahasa Arab dan kalau kita belajar Al-Quran tanpa menguasai panjang pendek, itu akan kesusahan juga dan akan merusak makna. Kemudian setelah kita menguasai panjang pendek, tentu kita harus menguasai nafas. Ini tidak semua orang punya nafas panjang. Pun kalau orang punya nafas panjang, belum tentu mereka bisa memanage nafas mereka, karena mereka berhadapan dengan Al-Quran, bukan berhadapan dengan sebuah lagu, nyanyian yang bisa mengatur nafas mereka ya. Di mana letak dia berhenti, di mana letak dia berhenti sebelum wakaf, kemudian diulangi lagi dan sebagainya. Sehingga harus bisa sinkron dengan keadaan. Jadi 3 keadaan ini harus kita gabungkan teman-temannya. Makharijul huruf, kemudian panjang pendek, dan yang ketiga yaitu nafas. Nah, kalau kita sudah belajar 3-tiganya, yang terakomodir semua, yang seluruhnya terakomodir dengan satu ilmu, yaitu ilmu tajwid. Ilmu tajwid.
sekali lagi ilmu yang awal-awal kita bahas tadi ya teman-teman, bahwa baik itu sekalipun pelajarannya sudah matang, pelajarannya sudah sedemikian bagus, kemudian pengajarannya sudah sedemikian, metode yang sudah sedemikian bagus, sekali lagi harus berpijak pada seorang guru. Yang penting gurunya itu harus tegas mengajarkan. Kalau memang belum bisa, misalnya kita belajar metode ummi. Kalau kita belajar metode ummi ya teman-teman, kalau kita belum lancar di halaman 10 misalnya, maka tidak boleh lanjut pada halaman 11 sampai nanti halaman 10-nya benar-benar lancar. Kalau dulu waktu saya kecil tuh belajar metode kiroati sama guru-guru saya di kampung. Kalau misalnya halaman 15 belum lancar, ya sampai sebulan 2 bulan ke depan setiap hari tatap muka di madrasah, ya tetap halaman 11, halaman 15 sampai nanti benar-benar lancar. Itu salah satu gemblengan dari guru-guru kami di kampung ya. Jadi kalau kita memprihatinkan ya, cukup kalau kita melihat anak-anak di kampung zaman sekarang belajar di TPA, kemudian mereka sudah, bahkan saya sangat sering mendapatkan aduan dari orang-orang tua murid ya, dimana Ustadz, anak saya sudah Iqra 5, sudah Iqra 6, kenapa kok di madrasah sini diturunkan lagi jadi Iqra 2? Ya saya jawab dengan simpel, karena guru ibu yang ada di sekolah mengajarkan itu tidak tepat dengan metodenya, sehingga begitu baca langsung lanjut tanpa memperhatikan ketepatan bacaannya. Sehingga itu sekali lagi perlu digembleng ya teman-teman. Setelah kita menguasai 3 hal itu, yaitu panjang pendek, kemudian makharijul huruf, kemudian nafas, ya, yang perlu diperhatikan juga yaitu ketepatan dalam membaca. Ketepatan dan kebiasaan ini sifatnya kontinu ya, harus kita latih terus. Ketepatan dalam baca, misalnya kalau kita membaca misal alam nashrah lakal sodrok, alam nashrah lakal sodrok, itu kan bacaannya sebenarnya simple ya. Tapi kalau kita nggak terbiasa membaca, misalnya idza jaa nasrullahi wal fath, kalau kita nggak diulang-ulang maka bacaannya akan buyar. Idza jaa nasrullahi wal fath, itu kan akan rancu, yang panjang dipendekkannya, pendek dipanjangkan. Jadi butuh kebiasaan. Kalau misalnya kita masih kesusahan, kita panggil guru ke rumah, guru yang benar-benar menguasai metode Al-Quran, sehingga yang diajarkan, yang mengajarkan itu punya power yang ekstra, yang diajarkan juga punya niat yang kuat, sehingga sama-sama sinkron, tidak bertepuk sebelah tangan ya. Kalau realita zaman sekarang itu kan biasanya anak TPA itu sekedar berangkat biar main sama temennya, atau misalnya kalau mereka nggak berangkat pun lebih memprihatinkan lagi, mereka hanya main di kamarnya, main HP, main game dan sebagainya, tanpa memperhatikan masa depan orang tua memperhatikan masa depan seorang anak. Mungkin ini saja teman-teman yang bisa kita sampaikan. Mungkin barangkali di pertemuan-pertemuan yang berikutnya kita akan, salah satu kontennya kita akan belajar tajwid, kita akan belajar makharijul huruf insyaallah, termasuk nanti kita akan belajar bahasa Arab sedikit-sedikit. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.